dulu, saya tidak mau dengar retorika sambian, saya mau jawaban sambian. Bisa? Dia bodoh, dia bodoh. Enggak, sambian bisa nggak jawab itu? Saya jawab, ini kan saya jawab, suara saya ini. Loh iya, Anda itu beretorika, belum menjawab pertanyaan saya. Anda bisa nggak membuktikan bahwasanya Kiai Imad itu bodoh? Karena orang yang menganggap orang lain bodoh berarti dia lebih pintar dari Bodoh. orang yang dianggap bodoh. Bodoh. Maka Bodoh. saya katakan, Anda bisa nggak menjawab pertanyaan Kiai Imad? Bodoh, iya bisa. Karena Oke, dia mengumpulkan sekarang referensi sebentar, dulu. sebentar. Yang sudah yang sesuai dengan Sebentar, maksudnya. satu pertanyaan Kiai Imad ya. Dari mana Ali As-Sakran itu menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaidillah? Itu yang pertama. Anda harus jawab ini. Yang kedua, dari mana Bahauddin Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk ya menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah? Jawab itu, nggak usah lari kemana-mana. Silakan, jawab itu. Buktikan kalau Anda lebih pintar dari Kiai Imad. Berdasarkan ilmunya, Bang. Berdasarkan ilmunya yang kamu Dengar ketahui dulu. Itu kan versinya Ki Imad. Dan banyak juga sudah. kitab-kitab yang lain yang Sudah, menyatakan turun, Balawi keturunan Rasulullah, turun. tetapi tidak percaya. Sudah, turun, Ustaz, turun, biar turun, Ustaz, turun. Ustaz. Sudah, Jangan diturunin Ustaz, biar dia kayaknya ini omongnya Kabib itu. Enggak. Saya enggak suka. Saya tidak suka orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Saya tidak suka. Jadi kalau orang itu menilai orang lain itu bodoh, dia harus lebih pintar dari orang yang dinilai itu. Nah, bukti bahwasanya dia lebih pintar dari orang yang dianggap bodoh, dia harus bisa mematahkan argumentasinya. Lalu buktinya enggak bisa dari tadi, gitu loh. Apa yang mau didengarkan? Gitu loh. Begitu, teman-teman. Saya tidak mau ada debat kusir di room saya, tidak mau saya. Dari tadi beretorika gitu loh. Silakan Bang Asmara. Silakan Bang Asmara. Jangan ini teman-teman ya, Mas Haji dan teman-teman yang lain ya, jangan terpancing emosional kita untuk melayani orang-orang yang tidak jelas. Iya, yang paling bodoh itu kamu, Tat ya. Yang dibilang Ustadz kamu itu kamu yang paling bodoh. Begitu, pemfitnah, pembohong, paling bodoh kamu itu sudah. Tijanul Mustafa. Ya sudah ya. Ya sudah. Biar Oke. entar dulu Gus, entar dulu saya jawab. Gus. Asmara diam dulu. Diam siap. dulu, jangan nyerobot di room saya. Saya mau tanya, kalau Anda menilai saya bodoh, letak kebodohan saya di mana? Lah iya, wong Ali As-Sakran dibandingin Kiai Imad dari mana kamu itu? Kapan Pintarnya saya di mana, membandingkan kan, Ali ya? As-Sakran dengan Kiai Imad? Kamu tadi bilang bandingin Apa Kiai bilang saya? Imad katanya. Duh, Gimana begini kamu? saudara, dengarkan ya. Kiai Imad itu bertanya, dari mana Ali As-Sakran itu menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Bukan memperbandingkan Kiai Imad dengan Ali As-Sakran. Itu aja Anda nggak mampu nangkap otaknya. Terus mengatakan saya bodoh dari mana? Sudah turun ya? Turun ya? Ya, mohon Sudah maaf turun ya, ya? sampai tahu. Umumnya jangan seperti Asmara, itu. jangan. Mereka itu ya, Ustadz ya. Iya. Saya itu kalau melihat dari mereka-mereka yang menentang kajiannya Keimat, mereka itu tidak punya teori, tidak punya alasan, tidak punya hujah yang bisa mematahkan pendapatnya Keimat, tapi mereka ngotot seakan-akan mereka benar di teori mereka sendiri begitu. Jadi mereka itu tidak punya alasan, itu seakan-akan tidak punya alasan. Sebentar Bang Farur. Untuk Sebentar Bang Iya, Farur. betul. Bang Farur sebentar. Ya Bang Asmara, silakan Bang Asmara. Ayo Bang Asmara.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Ya, Gus? silakan. Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku semuanya, emang benar kata Bang Fahri bahwa mereka itu nggak bisa menjawab argumen-argumen yang Gus ini, ya kan? Ya, silakan Umi, silakan. Contohnya kayak semalam saya masuk ke roomnya ya Muhyiddin, ya kan? Ternyata mereka itu nggak bisa menjawab. Ujung-ujungnya ya kayak barusan itu marah-marah. Makanya barusan kalau seandainya saya dikasih kesempatan, saya cuma mau ngajak ribut aja, ngajak duel aja, udah gitu aja. Karena semalam Iya, pun Pak. begitu. Kalau saya lihat di room-roomnya para Ba'alawi, kalau saya kan sering itu scroll TikTok itu. Kalau lihat di roomnya Ba'alawi, itu kalau ada yang pura sama Kiai Imad itu pasti dihujat, dihabis-habiskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pembahasannya soal apa ya? Kalau boleh tahu Gus, Kenapa? pembahasannya soal apa? Sampai iya, naik Gus. ke sini itu tujuannya apa? Tujuannya buat dengerin tuh. Ya kalau sudah dengerin, berarti kan sampean sudah tahu yang dibahas apa dari tadi, gitu loh. Tadi itu bahas kitab. Gus, Putra Tanggul semalam diturunin semalam di labnya ya. Itu Muhyiddin. Assalamualaikum. Putra Tanggul. Waalaikumsalam, Gelesap. Karena Putra Tanggul langsung emosi, Gus. Ya, begini saudara, mohon maaf, izin ya sebentar. Kalau menurut saya harus penuh dengan kesabaran dalam menghadapi mereka ini. Karena mereka ini termasuk tipe sumbu pendek yang tidak ada ilmu. Jadi harus telaten untuk menghadapi mereka dengan menjelaskan sejelas-jelasnya, seteliti-telitinya. Insya Allah kalau Yang mau dijelaskan siapa, Gelesap? Siapa yang mau dijelaskan? Saya tolong jelaskan ke saya dong. ya itu Siapa, sumbu pendek ini loh. Para sumbu pendek Ya, ini kan mudah marah ya, gitu loh. Ya siapa ya tadi yang Ya naik ini sini dua orang itu yang lah. naik Legos, terutama yang Ya, Kibin. itu. Kalau Kibibnya It- nggak mungkin itu. Kalau Kabibnya, terutama yang Kibin maksud saya. Itu tadi yang naik itu Kabibnya. Itu loh. Oh iya, kalau Kabib memang nggak bisa itu, tidak bisa disadarkan sampai mati itu. Iya. Lanjut. Yang paling sulit itu adalah muhibbinnya. Itu yang paling sulit, Ustaz. Coba dong jelasin. Kalau yang Ini sebentar, Mas Haji. Saya kok terganggu sekali dengan Muhammad Joko ini. Apa sampean itu mau bahas apa di sini? Jelasin soal nasab dong, coba mau denger. Sampean kalau masalah nasab, sampean lihat dulu di medsos ya, di YouTube, TikTok itu sampean lihat dulu. Di sini tempatnya orang berdiskusi, bukan tempatnya orang pura-pura nggak tahu, sosok bertanya, bukan di sini. Turun. Lanjut, Mas Ji. Gini Ustaz, kalau menurut pemikiran saya, yang jauh lebih sulit ini adalah kibin-kibinnya untuk memberi pengertian sama kibin-kibinnya ini. Kita kan PR terbesar adalah memisahkan antara Ba'alawi sama kibin yang asli pribumi, Ustaz. Kalau toh Ba'alawi, berapa gelintir yang ada di Indonesia ini kan? Kalau seumpamanya kibinnya itu positif 100% meninggalkan Kabibnya, otomatis Kabib Ba'alawi ini tidak ada taring, tidak ada power, kekuatan untuk menggalang kekuatan sekiranya bisa menguasai NKRI ini dengan framing yang Masalahnya itu
Yang jadi mukibinnya ini orang botol-botol. Bukan hanya botol-botol ya, Ustadz. Para mukibin ini kan terutama di pesantren-pesantren besar itu kan ya sudah terdoktrin kan. Makanya saya tadi bilang bingung gitu loh. Sisi lain saya manut sama para kiai yang sudah punya pesantren besar dan nyata-nyata sudah alim. Sisi lain kiainya, pesantrennya merujuk ke Baklawi kan gitu, Ustaz. Iya. Serba dilema kalau orang zaman sekarang yang pro sama Kiai Imad. Sakjane Ustaz ya, bukan masalah pro tidak pro-nya sama Kiai Imad kalau lek ngarani. Memang ini kebenaran. Satu demi menjaga marwah Nabi, zuriya Nabi yang juga Kajian kita punya Husaniyah. Pakun buru kena asap. Enggak, maksudnya kan ini ngeten Ustaz. Ini kan jauh lebih penting Ustaz. Kan kubul waton nasionalisme ini kan Mina Husaniyah dia aja. Dia Pak Bob tahu buat. Pakun buru kena asap orang ini payung. Enggak, masalah kalau untuk mengaji kita kan kalau untuk mengaji Ustadz kita kan ya juga sama. Kalau di mana-mana kan juga bisa Ustadz. Kalau untuk edukasi masalah nasab ini kan jauh lebih penting Ustadz. Enten lah para alo barat itu. Gus, Ya, saya sudah DM, monggo. saya sudah DM itu dibaca nanti. Kepala Gus, DM ada tamu, Gus. monolog. Ada tamu. Bocang suruh DM repot dia orang tak DM suruh DM. Kan ada bendero. Payah. Yang di sebelahnya ke Elesab, Gus. Iya, monggo silakan. Ayo tak kasih waktu, silakan. Tapi ini jam 8:30 saya rungkat ya teman-teman, karena saya tuh dari jam 6:30 tadi itu cuma ngaji kitab Minah Husaniyah loh ya. Ini ditarik-tarik ke nasab sama orang-orang ini. Silakan sampai jam 8:30 silakan. Ya, assalamualaikum yang di bawah saya ini. Assalamualaikum. Halo, buka mute-nya bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Apa yang mau di Ya, assalamualaikum saudara-saudaraku, Gus Hasan. Saya pengikut setia channelnya Gus Hasan. Mohon maaf ya, saya agak gaptek gitu. Jadi baru bergabung TikTok. Pada intinya ya banyak diantara teman-teman. Saya sendiri profesi guru, Gus. Ya, profesi guru. Tapi memang saya di daerah Tangerang itu yang mukibin akut sekali untuk keluarga besar Cilongok. Jadi sedikit kita berikan pemahaman sesuai dengan data-data yang memang saya download, kemudian saya beli bukunya Gus Aziz Jajuli, kemudian Kiai Nur Ihya. Itu ketika ditampilkan data-data terkait kesesatan dari kaum Baklawi, ya mereka itu seperti marahnya luar biasa gitu. Padahal itu statusnya guru. Saya agak bingung gitu. Ya minimal maksud saya pakai akal sehat saja dulu. Saya sampaikan saya itu pro dengan Kiai Imad itu atau setuju dengan Kiai Imad itu awalnya skeptis. Saya mukibin akut dulunya. Jadi saya skeptis terlebih dahulu, kok ada orang yang mohon maaf gitu. Iya, di tengah-tengah habaib ini dikenal sebagai zuriat Nabi, kok tiba-tiba ini ada yang mengaku membatalkan nasab Alawi. Tapi dari skeptis itu saya cari data, ditambah memang saya pengikut setia dari dahulu. Jadi lambat laun memang ya alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala terbuka semuanya. Nah, tapi paling tidak saya juga agak ya memang tidak bisa kita setiap manusia menginginkan sesuatu yang kita usahakan itu sesuai dengan harapan kita ya.
gitu. Semua Allah yang takdirkan. Tapi ya mohon diberikan sama-sama kekuatan karena ini semua saudara-saudara kita. Salam sehat semua, Gus. Terima kasih sudah bisa ikut gabung. Ya, maaf, izin narasi sebentar sebelum rungkat. Seperti yang dikatakan Mas siapa tadi itu, ini sebenarnya yang sulit itu bukan di kibinnya, Kang, tapi yang sulit itu di Habibnya. Kalau Habibnya nggak mau tahu dia sadar apa enggak dengan apa yang dibicarakan di sini. Namun kita berbicara di sini untuk para kibin, mereka saudara kita itu loh. Buktinya apa? Iya. Hasil dari live semacam ini, banyak mantan kibin dan sudah puluhan tahun ikut mereka sadar dengan adanya tesis kimat ini. Kalau saya sendiri memang kibin. Contohnya seperti abang yang di sebelah saya ini, sudah berapa tahun jadi kibin, sekarang sadar. Yang paling penting adalah para pendengar, viewer yang di bawah, penonton yang di bawah. Bagi mereka yang tidak paham tentang masalah ini, yang masih ragu-ragu, sebelum terafiliasi oleh para kabib, sebelum kena doktrin, makanya diberi edukasi di room-room ini. Kalau Gus Hasan bilang larinya ke nasab, itu pasti ke sini, karena pokok permasalahannya di nasab ini. Jadi harus dijelaskan secara ilmiah itu loh. Kalau saya sih sekarang ini berharap kabib-kabib itu datang seperti dulu, selalu datang ke rumah saya gitu. Kok setelah nih polemik nasab ini kok nggak datang-datang? Saya padahal berharap betul itu kabib-kabib itu datang lagi ke rumah. Tapi setelah polemik ini nggak pernah mendawir itu. Ya. Kalau datang untuk mendawir. Iya, itu kan masa jahiliyah, Gus. Masa jahiliyah. Nah, untuk saat-saat ini saya berharap betul itu mereka mau datang gitu loh. Gitu. Jadi kalau tadi Kang Masnya menyampaikan bukan kibinnya yang sulit, tapi kabibnya, enggak lah. Kabibnya itu justru enggak ada keberanian sama sekali. Ini Ustadz, kalau untuk kibin ini kan memang di-framing, didoktrin sama Baklawinya. Ini yang sulit untuk menghilangkan framing doktrinannya. Kalau untuk Baklawinya, memang Baklawi itu ada niat tertentu sehingga memprogram sesuatu, gitu kan? Enggak sulit, Bang. Ini contoh di sebelah saya ini kan mantan kibin sekarang sadar. Iya Bang. Ini kan contoh 1-2 orang, kan masih banyak mayoritas di lapangan, gitu loh. Ya harus pelan-pelan, nggak bisa sekaligus, saudaraku. Leres, betul itu Bang, betul. Ya iya, maksudnya kan PR kita untuk apa, memberi edukasi sama saudara-saudara kita, gitu loh. Itu yang paling sulit. Kalau seandainya kibin ini sudah tersadarkan oleh kenyataan, tersadarkan oleh hubul waton minal iman ini, otomatis gitu loh, otomatis meninggalkan Baklawinya. Mau kemana Baklawi? Ya mau gak mau harus pulang ke habitatnya sana, kan gitu. Habitatnya siapa? Orang Yaman nggak ngakui mereka kok. Mereka bukan bangsa Yaman katanya. Loh, kalau soal itu kan antar negara itu Kak Bang, antar negara. Rananya kan antar negara, bukan rananya sipil, bukan rananya rakyat. Kan gitu. Kita tidak jangkau. Mungkin yang intinya kalau kita kembali kepada kajiannya kitab tadi ya dari Gus Hasan ini, itu kan mengademkan begitu, adem lah mendengarkan kajiannya Gus Hasan ini, adem. Karena ada runtutan hierarki dari beliau